Halo guys, jumpa lagi di Lia Afifah Channel. Kali ini seperti biasa kita akan mereview sebuah film. Dan film ini berjudul Knives Out. Knives Out adalah film drama komedi kriminal Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Rian Johnson dan diproduseri oleh Ram Bregman dan Rian Johnson. Alur film ini dimulai dengan sebuah rumah mewah bergaya klasik yang berdiri kokoh di tengah hutan dengan beberapa anjing penjaga di sekitarnya. Seorang asisten rumah tangga tampak sedang menyiapkan sarapan untuk sang tuan rumah. Tuan rumah ini bernama Harlan Thrombey yang merupakan seorang novelis kejahatan yang kaya raya dan memiliki sangat banyak aset. Sang asisten rumah tangga mencari Harlan di seluruh sudut rumah, tetapi ia tak menemukan Harlan. Kemudian ia teringat akan sebuah ruangan yang terletak di lantai atas, di mana biasanya Harlan suka menghabiskan waktu dengan buku-bukunya. Ia kemudian menuju ruangan itu dan ketika ia membuka pintu, betapa terkejutnya ia menemukan Harlan telah tewas dengan sebuah gorokan pisau di lehernya. Keesokan harinya, seluruh anggota keluarga Harlan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian setempat. Mereka diinterogasi satu persatu untuk membuktikan apakah Harlan terbunuh ataukah memang bunuh diri. Karena pada malam hari sebelum Harlan bunuh diri, Harlan mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-85 dengan meriah dan semua orang hadir di sana. Anak pertama Harlan yang bernama Linda lebih dahulu diinterogasi karena ia mengajukan diri. Selain pihak kepolisian, terdapat juga seorang detektif swasta yang bernama Bernard Blanc untuk membantu jalannya investigasi itu. Linda tidak mempunyai masalah apapun dengan ayahnya. Linda merupakan seorang wanita sukses yang mengikuti jejak ayahnya membangun bisnis secara mandiri. Selanjutnya, suami Linda yang bernama Richard kemudian diinterogasi. Awalnya Richard tidak mengakui bahwa pada malam itu ia bersitegang dengan Harlan. Detektif Blanc yang merupakan seorang profesional itu telah mengetahui hal ini dari hasil interogasi terhadap para pengurus catering yang membantu menyiapkan makanan pada malam pesta ulang tahun Harlan. Pada akhirnya, Richard mengakui bahwa ia bersitegang dengan Harlan tetapi tidak mengungkapkan alasannya. Anak kedua Harlan bernama Walt juga memiliki masalah dengan ayahnya. Ia diberhentikan dari penerbit yang dimiliki Harlan. Selanjutnya, menantu Harlan yang bernama Johnny. Johnny memiliki seorang anak perempuan yang bernama Meg dan seorang suami yang bernama Neil tetapi sudah meninggal dunia. Setelah Neil tiada 15 tahun lalu, Harlan menyokong keperluan Meg untuk bersekolah. Tetapi hal ini ternyata disalahgunakan oleh Johnny dan Harlan pun menghentikan sokongannya untuk Meg. Tetapi lagi-lagi Walt dan Johnny tidak mengatakan hal yang sebenarnya di depan para detektif itu. Harlan mempunyai seorang perawat pribadi yang masih muda bernama Marta Cabrera. Ia berasal dari Ekuador dan seluruh anggota keluarga Harlan menganggapnya seperti bagian dari keluarga mereka sendiri. Marta sangat menghormati Harlan dan menganggapnya seperti ayahnya. Marta mempunyai sedikit keanehan di mana ia mengidap reaksi regurgitasi terhadap kebohongan dan jika ia berbohong maka ia akan muntah. Sangat unik ya. Blanc yang mengetahui hal ini mencoba bertanya beberapa hal kepada Marta, yakni apakah Richard selingkuh, apakah Harlan menghentikan tunjangan Johnny dan apakah Walter dipecat. Marta awalnya berkata tidak. Tetapi kemudian ia muntah dan hal itu membuktikan bahwa Marta berbohong dan faktanya adalah semua hal itu benar adanya. Setelah semua interogasi berjalan lancar, para detektif ini menyimpulkan bahwa semua orang yang ada pada malam itu bukanlah tersangka. Mereka semua memiliki alibi yang tepat. Setelah pesta usai, Linda segera tidur dan mendengar beberapa kegaduhan di kamar Harlan. Setelah ia melihat ternyata itu adalah papan permainan yang jatuh. Kemudian Marta pulang ke rumahnya pada tengah malam setelah menyuntikkan obat kepada Harlan. Dan semuanya kemudian tidur. Kematian Harlan diperkirakan sekitar pukul 12:15 malam hingga pukul 2 dini hari. Marta Cabrera kemudian diinterogasi oleh para detektif ini. Marta yang tidak bisa berbohong terpaksa harus menahan diri agar tidak muntah. Fakta yang sebenarnya adalah Marta menyuntikkan obat yang salah kepada Harlan. Ia menyuntikkan salah satu obat yang dapat mengakibatkan serangan jantung dan kematian dalam waktu singkat. Marta tidak menemukan penawar obat itu di dalam tasnya. Harlan yang mengetahui hal ini tetap tenang dan meminta Marta untuk membuat sebuah alibi agar ia tidak dijadikan tersangka pembunuhan Harlan. Harlan meminta Marta pergi setelah Harlan bunuh diri. Marta kemudian menjalankan perintah Harlan di mana ia kemudian pergi tepat tengah malam dan berpamitan dengan Walt. Marta kemudian memanjat dinding yang menuju kamar Harlan serta menyamar sebagai Harlan yang ingin mengambil cemilan. Walt melihatnya dan mengira itu adalah Harlan dan meminta Harlan untuk kembali tidur. Keesokan harinya, para detektif melihat CCTV dan Marta pun merusak pemutarnya agar ia tak terlihat ketika masuk kembali melalui pintu belakang pada malam itu. Selanjutnya, mereka melihat sekitar rumah dan menemukan jejak kaki.
Martha pun pura-pura tidak melihatnya dan merusak jejak kaki itu. Kemudian semua anak-anak Harlan berkumpul di rumah itu untuk pembacaan wasiat dan pembagian harta warisan Harlan. Terdapat sedikit perselisihan di sini dan Walter berkata kepada semua orang bahwa anak dari Linda dan Richard yang bernama Ransom telah dicoret dari daftar warisan. Ransom yang diperankan oleh Chris Evans ini memiliki watak yang sangat menyebalkan dan selalu memancing keributan. Setelah semuanya siap, sang pengacara keluarga pun membuka surat warisan yang dituliskan oleh Harlan. Di sana tertulis bahwa seluruh harta kekayaan Harlan akan diwariskan kepada Martha Cabrera yang merupakan perawat pribadinya. Semua orang terkejut kecuali Ransom yang tertawa karena telah mengetahui hal ini. Mereka kemudian mengejar Martha yang berusaha untuk meninggalkan rumah itu. Martha sangat bingung dengan apa yang terjadi. Ransom kemudian mengajak Martha pergi untuk menenangkan diri. Kemudian Ransom memanfaatkan hal ini untuk menginterogasi Martha karena ia tahu Martha tak bisa berbohong. Martha menceritakan yang sebenarnya bahwa ia menyuntikkan obat yang salah kepada Harlan dan Harlan memintanya membuat alibi. Ransom kemudian berkata bahwa ia tak akan menceritakan hal ini kepada siapapun kecuali Martha mau berbagi aset yang telah dibelikan oleh Harlan kepada Ransom. Martha pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Martha mendapat sebuah surat ancaman yang tertulis, "Aku tahu apa yang telah kau perbuat." Hal ini tentu saja membuat Martha terkejut dan segera menemui Ransom. Ransom berkata ini bisa jadi surat ancaman karena mereka tahu dari hasil bukti overdosis laboratorium. Kemudian mereka pun pergi ke laboratorium itu dan ternyata sudah hangus terbakar. Martha yang melihat detektif Blong dan lainnya kemudian segera tancap gas dan melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari hingga akhirnya mereka tertangkap. Tetapi yang ditangkap di sini bukanlah Martha melainkan Ransom. Detektif Blong berkata bahwa buyut Ransom melihat Ransom datang kembali ke rumah itu pada malam setelah pesta. Itulah bukti yang didapatkan oleh detektif Blong untuk menangkap Ransom. Kemudian Blong dan Martha berada dalam satu mobil. Martha pamit untuk mengambil sesuatu di sebuah restoran dan Blong pun mengiyakan. Ternyata seorang teman Martha yang bernama Fran yang juga merupakan seorang asisten rumah tangga Harlan sedang sekarat karena telah dilukai oleh seseorang. Fran menunjukkan bukti bahwa Ransom pelakunya. Martha yang mengira Fran mengetahui perbuatannya sangat panik. Fran kemudian jatuh pingsan, langsung dibawa oleh ambulan yang telah dihubungi oleh Martha. Melihat hal ini, Martha berkata jujur kepada Blong bahwa ia telah menukar obat itu dan membuat alibi palsu. Martha juga berkata bahwa ia akan mengembalikan warisan yang telah ia terima dari Harlan. Blong sebenarnya mengetahui hal itu, tetapi ia belum merasa yakin atas akhir dari kasus ini. Ia kemudian menemani Martha untuk mengembalikan warisan itu. Sebelum itu, Martha mengambil hasil laboratorium di tempat yang ditunjuk oleh Fran dan memberikannya kepada Blong. Ketika Martha akan mengungkapkan hal ini di depan keluarga Harlan, Blong mencegahnya dan mengatakan bahwa Martha pantas mendapatkan warisan ini. Semuanya pun kembali bingung termasuk Martha. Martha kemudian dibawa ke ruang perpustakaan Harlan untuk kembali diinterogasi. Tetapi kemudian detektif lainnya membawa Ransom untuk diinterogasi. Ternyata selama ini Blong mengetahui semua sandiwara Ransom yang berpura-pura tidak mengetahui apapun. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Ransom merasa dendam karena ia tak diberi warisan apapun oleh kakeknya. Ia mengetahui bahwa Harlan akan memberikan seluruh asetnya kepada Martha. Kemudian Ransom menukar cairan suntikan yang biasa dipakai Martha. Terdapat 2 botol obat di mana salah satunya dapat menyebabkan kematian. Karena tidak mengetahui hal ini, Martha yang sering menyuntikkan obat ini kemudian salah menyuntikkan kepada Harlan, hingga mengakibatkan Harlan bunuh diri karena tak mau Martha dianggap sebagai pembunuh. Tetapi ternyata Martha telah menyuntikkan obat yang benar kepada Harlan, sehingga faktanya adalah Harlan baik-baik saja saat bunuh diri tanpa ada tanda overdosis apapun di dalam darahnya. Martha sangat terkejut mendengar hal ini dan sangat marah kepada Ransom, tetapi Ransom masih tak mengakui hal itu. Kemudian Martha menerima telepon dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Fran baik-baik saja dan siap untuk menjadi saksi kejahatan Ransom. Ransom yang mendengar hal ini kemudian tanpa sadar mengakui semua kesalahannya, termasuk bahwa ia mencoba membunuh Fran karena telah melihatnya menukar obat itu dan mengambil obat penawarnya. Hal itu tentu saja telah direkam oleh petugas lainnya. Martha kemudian muntah dan berkata bahwa sebenarnya Fran telah meninggal dan Ransom telah mengakui semuanya. Ransom marah dan kemudian mengambil pisau koleksi kakeknya dan mencoba menusuk Martha dengan itu. Tetapi ternyata pisau itu palsu dan Ransom pun kemudian ditangkap. Fakta mengejutkan bahwa Ransom inilah yang membakar laboratorium itu karena ia tak mau bukti ketidakbersalahan Martha ditemukan oleh para detektif.
Seluruh keluarga sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ransom karena sebuah warisan. Sementara Ransom ditangkap, Linda menemukan surat dari ayahnya yang mengatakan bahwa Richard telah berselingkuh. Dan Martha pun dengan tenang meminum kopi dari gelas milik Harlan yang bertuliskan, "Rumahku, aturanku, dan kopiku." Oke guys, kita jumpa lagi di review film selanjutnya. See you!